Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kedua kali ini kami akan membahas materi yaitu kompilasi hukum Islam atau KHI sebagai hukum positif di Indonesia. Langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama, sejarah terbentuknya KHI di Indonesia. Yang pertama, latar belakang lahirnya kompilasi hukum Islam atau KHI. Kompilasi hukum Islam ini sebenarnya muncul pertama kali idenya sejak tahun 1945, tepatnya tanggal 21 Maret, di mana disebutkan bahwa Mahkamah Agung dapat dan Menteri Agama nomor 07/KMA/1985 mengeluarkan surat SKB yang berkaitan dengan menunjukkan pelaksanaan proyek pembangunan hukum Islam melalui jurisprudensi. Itu isi surat keputusan bersama tersebut berisi instruksi kepada Kementerian Agama agar segera membentuk tim yang bersih para cendekiawan Islam dan para ulama melalui jalur jurisprudensi atau kompilasi hukum, di mana tim terbentuk tersebut bertanggung jawab untuk mengkaji kitab-kitab fikih Islam. Hasil kajian itulah yang nantinya akan dipergunakan untuk hakim di pengadilan agama sebagai problem solving. Dengan kata lain, para cendekiawan dan ulama dibentuk bertujuan untuk mengkaji kitab fikih sebagai ketimbang masyarakat. Tujuan akhirnya pun demi menunjuk tata hukum nasional yang lebih baik lagi. Tidak banyak yang tahu bahwasanya kemunculan SKB dilatar belakangi karena munculnya kekhawatiran terhadap ketidakadaan satu kitab yang dapat dijadikan sebagai rujukan atau standar dalam menyelesaikan permasalahan di pengadilan agama. Yang kedua, sebelum muncul kompilasi hukum Islam, pengadilan agama sebelum SKB dikeluarkan dan dibentuklah kompilasi hukum Islam, ternyata pengadilan agama sebenarnya sudah mengacu pada kitab fikih. Hanya saja kitab tersebut adalah kitab fikih lama yang sudah berumur, di mana permasalahan dan kasus zaman dahulu dan sekarang sudah berbeda jauh, sehingga pihak pengadilan agama pun sering mengalami benturan dan masalah atas ketidakcocokan tersebut. Akibat dari putusan yang tidak seragam, inilah yang menyebabkan para hakim pun memiliki kecenderungan atau tidak memiliki pakem dalam mengambil keputusan, sehingga hakim satu dengan hakim yang lain pun terjadi keberlainan keputusan. Ketidakseragaman keputusan inilah yang akhirnya dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam kepastian hukum. Dilatar belakangi oleh hal tersebut, maka lahirlah kompilasi hukum Islam bisa melahirkan dan satu kitab rujukan yang standar bagi hakim agama dalam mengambil keputusan permasalahan dalam undang-undang. 3 kitab-kitab yang digunakan untuk rujukan kompilasi hukum Islam pada dasarnya ada banyak kitab fikihnya, di mana para hakim pengadilan akan menjadikan tersebut sebagai acuan mereka. Setidaknya ada 13 kitab fikih yang digunakan sesuai dengan kemenak yang menjadi rujukan hakim di lingkungan peradilan agama. Dari 13 kitab fikih tersebut terdiri dari Asyah al-Bajuri, Fathul Mu'in, Al-Sarqawi, Al-A'la Tahril, Ansya Qulyubi, Fathul Wahhab dengan syarahnya, Tupal Muta Terhibul, Musyitak Al-Qawanin, Al-Sarika li Said Usman bin Yahya, Al-Qawanin Al-Sari'ah il Said bin Sakadah, Dalan Al-Samsuri fi Al-Faraidi bi Hayatul Munsaisidin Al-Fiqih ala Al-Mazid Al-Ba'ah, dan terakhir Muni Al-Muta. Dari ke-13 fikih tersebut adalah hukum Syafi'i. Meski demikian, di lapangan terjadi ketidaksamaan dalam mengambil keputusan. Kemudian kompilasi hukum Islam pun lahir ide untuk membentuk kaidah hukum undang-undang
yang dibuat menjadi beberapa pasal-pasal rincian hukum. 4. Posisi kompilasi hukum Islam dalam tata hukum nasional awal kemerdekaan. Posisi hukum Islam dalam tata hukum nasional awal kemerdekaan bersumber pada 4 hukum, yaitu hukum produk legislasi koloni, hukum adat, hukum Islam, dan hukum produk legislasi nasional. Dari keempat hukum tersebut sudah dapat dilihat bahwa KHI sebenarnya gabungan dari hukum Islam dengan hukum legislasi nasional. Pada dasarnya kompilasi hukum Islam menggambarkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwasanya Indonesia sebagai negara Islam yang memiliki jumlah penduduk terbesar di dunia. Meskipun sebagai negara Islam, keberagaman dan perbedaan agama juga bukan menjadi masalah utama. Terbentuknya kerukunan terhadap umat beragama pun sebenarnya salah satu bentuk pemandangan yang menggambarkan sikap toleransi yang tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sumber dari penyusunan kompilasi hukum Islam. Satu sumber KHI secara substansi mengacu pada sumber hukum Islam ini Al-Quran secara hierarki demi tatanan hukum di Indonesia. Nah, oleh karena itu KHI merupakan wujud hukum Islam yang sesuai dengan perkembangan umat Islam di Indonesia. Dalam realitas sosial di Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, hukum Islam yang dijadikan salah satu sumber rujukan dalam pembentukan hukum nasional. Maka dalam hal ini diperlukan peranan ahli hukum Islam dan ulama aturan hukum Islam yang diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Diperlukan terutama untuk mengisi kekosongan hukum keluarga negara Indonesia yang beragama Islam. Kumpulan dari aturan tersebutlah yang kemudian dibukukan dalam bentuk KHI yang bertujuan untuk menghimpunkan bahkan diperlakukan sebagai pedoman dalam bidang hukum material pada hakim di lingkungan peradilan agama. KHI yang dilampirkan pada Instruktur Presiden nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam, yaitu dalam instruksi Presiden tersebut disebutkan bahwa KHI dapat digunakan sebagai pedoman dalam penyelesaian masalah di bidang hukum perkawinan, kewarisan, perkawafan. Selain itu, KHI juga menjadi petunjuk bagi para hakim pengadilan agama di Indonesia dalam memeriksa, mengadili, serta memutuskan perkara. 2. Keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985. Hukum Islam melalui jurisprudensi lebih dikenal sebagai proyek KHI. Kemudian KHI ini mendapatkan pengakuan ulama dari berbagai unsur karena ia juga merupakan hasil konsensus ulama dari berbagai golongan melalui media lokarya yang dilaksanakan secara nasional yang kemudian mendapatkan legislasi dari kekuasaan negara melalui presiden. Tujuan dari dibentuknya KHI di Indonesia adalah menyiapkan pedoman yang seragam bagi hakim pengadilan agama sehingga tidak terjadi lagi simpanan ulang. Tanpa adanya KHI, para hakim di pengadilan agama dalam pengadilan perkara pedoman kepada referensi kitab fikih yang dibuat oleh para fuqaha. Akibatnya hakim mengadili perkara yang sama seringkali putusannya berbeda. Hal tersebut dapat membingungkan para pencari keadilan dan membutuhkan ketidakpastian hukum KHI Indonesia karena disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Baik, terima kasih kepada Protokol Daily yang telah menyampaikan materi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi pembahasan kami, yaitu mengenai sistematika kompilasi hukum Islam atau KHI. Buku dengan sistematika sebagai berikut adalah buku hukum perkawinan terdiri dari 19 bab dengan 170 pasal. Dalam pasal 1 dirumuskan arti peminangan, wali hakim, akad nikah,
mahar, taklek, talak, harta, kekayaan dalam perkawinan atau harta bersama, pemeliharaan anak, perwalian, kuluk dan mut'ah. Bab 2 mengatur tentang dasar-dasar perkawinan, pasal 2 sampai 10. Pasal 3 menyebut tujuan perkawinan. Pasal 4 disebut sahnya perkawinan. Sahnya perkawinan bila dilakukan menurut hukum Islam. Pasal 5 ditegaskan bahwasanya setiap perkawinan ini harus dicatat oleh pegawai pencatat nikah. Pasal 6 dinyatakan bahwa setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat. Pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan hanyalah dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah. Bab 3 mengatur tentang peminangan, pasal 11 sampai pasal 13. Pasal 11 disebut tata cara peminangan. Pasal 12 disebut wanita yang dapat atau boleh dipinang. Bab 4 pasal 14 sampai pasal 29 mengatur tentang rukun dan syariat perkawinan. Pasal 19 menyebutkan tentang wali nikah. Pasal 20 menyebut siapa yang berhak menjadi wali nikah, yaitu wali nasab dan wali hakim. Pasal 21 diatur susunan keutamaan kekerabatan wali nasab. Pasal 22 tentang pergeseran wali nasab. Apabila ayah wali yang paling berhalangan menjadi wali nikah. Pasal 23 menyebut wali hakim. Pasal 24 menyebut tentang saksi. Pasal 25 tentang syariat orang yang dapat menjadi saksi: muslim, adil, akil, baligh, waras, dan tidak tuli. Di pasal 26 dinyatakan bahwasanya saksi harus hadir menyaksikan langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan. Pasal 27 menyatakan bahwa ijab kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas, beruntun, tidak berselang waktu. Pasal 28 dinyatakan bahwasanya akad nikah dilaksanakan sendiri secara pribadi oleh wali nikah, tetapi wali nikah ini tidak dapat mewakilkannya kepada orang lain. Bab 5 mengatur tentang mahar. Pasal 30 sampai pasal 38. Bab 6 mengatur tentang larangan kawin. Pasal 39 sampai pasal 44. Ayat 1, karena pertalian darah atau nasab. 2, karena pertalian perkawinan kerabat semenda. Yang ketiga, karena pertalian susunan. Pasal 40 dilarang perkawinan seseorang pria dengan seseorang wanita karena keadaan tertentu. Pasal 1 yang pertama, seseorang pria dilarang memadu istrinya dengan wanita yang mempunyai hubungan pertalian darah atau susuhan dengan istrinya. Yang kedua, larangan bagi seseorang pria melangsungkan perkawinan dengan seseorang wanita apabila pria tersebut sedang terikat tali perkawinan dengan lebih dari seseorang.
istri. Pasal 43, seseorang pria dilarang kawin dengan satu, wanita bekas istri yang telah ditalak 3 kali. Kedua, wanita bekas istri yang dilian. Pada pasal 43 larangan tersebut pada huruf gugur apabila mantan istri telah dengan pria lain dan bercerai lagi dari pria lain. Pasal 44, seseorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan ini dengan pria yang tidak beragama Islam. Baik, itu saja materi dari kelompok kami, kelompok 9. Mohon maaf jika ada kekurangan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.